Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, bertemu lagi dengan Bu Sita ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa untuk berdoa dulu ya. Anak-anakku semua, hari ini kita belajar subtema 1 untuk tema 5. Di subtema 1 ini kita akan mempelajari mulai dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Pertama, untuk PPKN kita akan mempelajari keberagaman sosial budaya. Untuk bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang materi formulir. IPA kita mempelajari magnet, dan di IPS kita belajar tentang ASEAN lagi, dan yang terakhir SBDP kita belajar tentang reklame ya. Yuk kita masuk ke pembelajaran PPKN. Di pembelajaran PPKN, materi kita yaitu keberagaman sosial budaya. Keberagaman sosial budaya disebabkan oleh beragamnya suku bangsa serta kekayaan budaya di Indonesia. Antara lain, yang pertama, beragamnya bahasa. Jadi banyak sekali jenis bahasa di Indonesia. Yang kedua, yaitu keragaman rumah adat. Yang ketiga, yaitu keragaman seni daerah, ini termasuk tarian, alat musik, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada keragaman pakaian adat, serta ada keragaman suku bangsa. Kita lanjut dan kita pelajari tentang keberagaman suku bangsa di Indonesia. Keragaman suku bangsa di Indonesia sangat banyak, tapi kita sebutkan beberapa contoh saja ya. Yang pertama yaitu suku Jawa. Suku Jawa berada di Pulau Jawa. Selain suku Jawa, ada juga suku Sunda yang berada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat. Selain itu ada suku Melayu. Suku Melayu ada di Sumatera, dan suku Bugis itu ada di daerah Sulawesi. Sedangkan yang terakhir yaitu suku Dayak ada di daerah Pulau Kalimantan. Selain keberagaman suku bangsa, kita juga ada keberagaman bahasa daerah. Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, negara kita juga memiliki bahasa daerah masing-masing. Contoh dari keragaman bahasa itu yang pertama yaitu bahasa Jawa. Bahasa Jawa biasa digunakan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bahasa Sunda. Bahasa Sunda ini sering kita ketahui dipakai di daerah Jawa juga, tapi tepatnya Jawa Barat ya. Bahasa Madura sering dipakai di daerah Madura. Bahasa Betawi digunakan di Betawi, dan ada juga bahasa Batak yang digunakan di daerah Sumatera Utara. Kita sudah mempelajari tentang suku bangsa dan bahasa. Sekarang kita masuk di contoh keragaman rumah adat. Di sini Bu Sita jelaskan sedikit saja sebagai perwakilan ya. Yang pertama ini rumah joglo. Rumah joglo ini ada di Jawa Timur. Yang kedua, ini ada gambar rumah Hanoi. Hanoi ini ada di Papua ya, anak-anak ya. Yang di atasnya Bu Sita, ini namanya rumah Uma Kelada. Rumah Uma Kelada ini ada di NTT. Lalu yang keempat ini ada rumah Gadang. Rumah Gadang ini biasa dipakai oleh orang-orang Minangkabau. Dan selanjutnya ada rumah Limas. Dan yang terakhir ini adalah rumah dari suku Toraja di Sulawesi. Seperti itu ya anak-anak. Selain keberagaman yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita akan mempelajari tentang keberagaman ekonomi ya. Sesuai gambar yang Bu Sita tampilkan di samping, ini ada beberapa jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Keberagaman ekonomi merupakan kegiatan ekonomi masyarakat yang beragam atau yang berbeda-beda. Manfaat keberagaman ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa untuk menunjang kehidupan masyarakat. Keberagaman ekonomi ini tergantung pada wilayah tempat tinggal penduduknya. Jadi kalau
tempat tinggalnya berbeda, biasanya jenis pekerjaannya pun akan berbeda. Contohnya seperti gambar yang ada di samping ya. Di samping ini ada gambar dokter, ada nelayan. Nelayan ini biasanya yang tempat tinggalnya di sekitar laut ya, atau di sekitar pantai. Ada polisi, ada petani. Petani ini biasanya yang ada di pinggir pedesaan atau pertanian, atau yang ada di dekat sawah, seperti itu ya anak-anak ya. Lalu kita lanjutkan lagi di pembelajaran bahasa Indonesia. Kita masuk ke materi formulir. Formulir adalah lembar yang berisi data diri sesuai dengan tujuan formulir itu dibuat. Jadi formulir ini banyak manfaatnya untuk kita. Contoh-contoh formulir yang pernah kita ketahui. Yang pertama, yang di atasnya Bu Sita ini ada formulir daftar riwayat hidup. Biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan. Yang kedua, ini adalah formulir pendaftaran lomba. Kalian lihat ya, di sampingnya Bu Sita ini formulir pendaftaran lomba. Contoh yang ketiga yaitu formulir pendaftaran ekstrakurikuler. Seperti di samping ya. Formulir-formulir ini biasa kita ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuan formulir itu dibuat pasti ada tujuannya. Yang pertama, untuk penyeragaman pendataan. Yang kedua, kemudahan prosedur dalam tata kerja. Yang ketiga, untuk mempermudah penggolongan data. Yang keempat, untuk alat perencanaan kegiatan. Dan yang terakhir, agar digunakan untuk instruksi kerja lebih mudah. Cara pengisian formulir. Di sini Bu Sita tampilkan dua contoh. Contoh yang pertama yang berwarna putih ini merupakan format formulir lomba cerdas cermat. Jadi ini untuk pendaftaran lomba cerdas cermat. Kalian lihat di situ ada identitas diri, lalu jenis lomba yang ingin diikuti. Isinya seperti itu ya anak-anak. Kalau yang kedua yang ada kotak-kotaknya ini merupakan contoh formulir sekolah yang biasa digunakan untuk pendataan dari dapodik atau data pokok sekolah. Cara pengisian formulir ini yang pertama yaitu menulis data dengan benar sesuai dengan fakta. Jadi tidak boleh bohong ya atau direkayasa. Yang kedua, menulis dengan rapi dan jelas. Harus bisa terbaca. Yang ketiga, hindari coretan agar data tidak dicurigai kebenarannya. Seperti itu. Dari kedua formulir ini kita bisa lihat ada informasi yang penting yang harus ada pada formulir, yaitu nama, tempat tanggal lahir, dan alamat. Kenapa? Kok alamat itu harus benar? Nah, ini kita cari jawabannya. Mengapa alamat itu harus benar dan harus lengkap? Karena untuk memudahkan proses pendaftaran atau kegiatan setelah pendaftaran. Setelah proses pendaftaran pasti ada tidak lanjut. Seperti itu ya anak-anak. Lalu ada pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika alamat tidak lengkap? Akan terjadi kesalahpahaman atau pengisian formulir. Lalu ada pertanyaan ketiga, mengapa kita perlu menuliskan kode pos pada formulir? Setiap alamat di Indonesia itu pasti punya kode pos wilayah masing-masing. Dengan adanya kode pos ini maka akan mempermudah suatu pengiriman surat balasannya, seperti itu. Yuk kita masuk untuk pembelajaran IPS yaitu dengan materi ASEAN. Di sini kita mempelajari posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Ini merupakan bendera-bendera anggota negara ASEAN. Mulai dari Indonesia, ada Laos, ada Malaysia, dan seterusnya ya anak-anak ya. Kalian bisa lihat. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, kita itu saling bekerja sama, saling membantu antar negara ASEAN. Yang pertama yaitu seperti promosi-promosi dalam bidang pariwisata dan perdagangan. Yang kedua, menyediakan cadangan pangan, ini yang kedua ya. Dan yang ketiga yaitu kita menyelenggarakan proyek industri. Kita lanjutkan ke bendera dan logo ASEAN. Seperti dalam gambar berikut ini merupakan bendera dan logo ASEAN yang dikelilingi oleh bendera-bendera anggota ASEAN. Nah, tersebut mempunyai arti sendiri dan lambang yang ada di bendera juga memiliki arti sendiri. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Logo ASEAN berada di tengah bendera, sedangkan warna bendera dan logo ini memiliki warna yang khas. Makna gambar bendera ASEAN seperti pada gambar di samping. Ini ada gambar ikatan padi.
Padi yang diikat ini melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan. Jadi kita itu bersatu atau mendirikan persatuan agar mendapatkan suatu persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Yang kedua, lingkaran itu melambangkan kesatuan ASEAN. Jadi, makna warna bendera ASEAN. Biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Lalu merah itu melambangkan semangat kedinamisan, sedangkan putih ini menunjukkan kesucian, dan warna kuning pada rumput padi yang diikat ini merupakan simbol dari suatu kemakmuran. Ini merupakan arti-arti dari warna dari bendera ASEAN. Sekarang kita masuk ke SPDP, yaitu di reklame ya. Salah satu contoh reklame adalah logo, seperti logo ASEAN tadi. Go adalah tanda, lambang, ataupun simbol yang mengandung makna dan digunakan sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah diingat oleh orang lain. Reklame adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang-barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik. Tujuan reklame adalah agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya. Contoh-contoh reklame. Paling atas ini adalah poster. Contoh yang paling atas ini adalah poster ya. Yang kedua, spanduk. Yang ketiga, ini brosur. Yang keempat adalah selebaran. Yang kelima, logo seperti logo ASEAN tadi ya. Dan yang keenam, ini adalah baliho. Baliho biasanya banyak yang ada di jalan-jalan. Dan yang ketujuh adalah embalase. Seperti itu ya. Ciri-ciri reklame. Yang pertama, reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran. Seperti ini ya contohnya. Yang kedua, hanya jelas dan mudah dimengerti. Di bagian bawah ini adalah slogan. Ini contoh reklame yang merupakan poster. Ini poster ya bentuknya. Stop bullying, seperti itu. Yang ketiga, bahasanya menarik sesuai dengan ukuran huruf yang sesuai. Wah, ini seperti ini. Ukuran hurufnya ada yang besar, ada yang kecil. Nomor 4, ilustrasi menarik dan mudah diingat. Jadi ada ilustrasi bullying ya di sini ya, sehingga menarik orang untuk melihat. Yang kelima, tata letak gambar dan tulisannya baik. Ayo kita masuk ke pembelajaran berikutnya, yaitu pembelajaran IPA. Kita akan belajar tentang magnet ya. Magnet adalah benda yang dapat menarik logam tertentu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Contohnya besi baja ataupun nikel. Ada lagi benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, dinamakan benda non-magnetik. Contohnya kayu, plastik, karet, dan lain sebagainya. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kedua kutub sejenis, U dengan U didekatkan, maka akan tolak-menolak. Jadi apabila sejenis, mereka akan tolak-menolak. Tapi kebalikannya, apabila yang tidak sejenis didekatkan, maka akan tarik-menarik. Seperti ini ya kutubnya. Dan contohnya ada di gambar di atas ya. Sifat-sifat magnet. Magnet memiliki beberapa sifat. Yang pertama, memiliki gaya tarik. Jadi kalau kutubnya berbeda, mereka akan memiliki gaya tarik seperti ini ya. Ini kutubnya berbeda. Memiliki dua kutub. Seperti ini. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub U dan kutub S, kutub selatan dan utara. Kutub senama akan tolak-menolak. Jadi ini kalau didekatkan dengan kutub yang senama, ini akan tidak mau nempel, tolak-menolak. Seperti gambar yang ada di atasnya Besita. Dan kutub yang tidak senama, ini akan tarik-menarik. Contohnya ini, tarik-menarik ya. Ini mereka tarik-menarik loh, nempel kan? Seperti gambar di atas. Selanjutnya memiliki gaya yang dapat menembus benda tertentu. Nah, dapat menembus benda tertentu. Contohnya ini ya, di plastik seperti ini. Contohnya ini ya, menembus plastik. Lalu magnet dapat menarik benda-benda tertentu seperti benda magnetik seperti ini ya. Ini termasuk logam yang dapat ditarik oleh magnet seperti ini. Ada
beberapa bentuk magnet. Yang pertama, ini ada magnet butang. Magnet butang ini lingkaran tapi padat ya. Ada lagi magnet U. Lalu magnet ladam. Magnet U dan magnet ladam ini hampir mirip. Cuma bedanya kalau ladam di ujungnya sedikit menekuk. Seperti itu. Ada magnet bar atau magnet batang seperti contohnya punya Bu Sita ini ya. Lalu ada magnet cincin, lalu ada magnet silinder. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, beragaman sosial budaya itu juga meliputi keberagaman kekayaan budaya dan juga kehidupan sosial di masyarakat. Juga di magnet kita sudah mengetahui ada magnet yang benda-benda yang magnet yang termasuk magnetik dan non-magnetik. Tahu logo ASEAN dan lambang negara ASEAN. Logo dari ASEAN tersebut termasuk jenis reklame ya. Reklame ini adalah alat untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang, produksi, jasa kepada masyarakat. Kita akhiri untuk pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku semua, jangan lupa selalu belajar dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.